Hey teman-teman, selamat datang kembali di channel Andika Manasalaku dan terima kasih kalian sudah mengklik video ini untuk ditonton. Pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai 14 bandara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jika kalian penasaran, silahkan nonton video ini sampai selesai. Sebagai provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Timur saat ini mempunyai 14 bandara aktif yang masih beroperasi yang menghubungkan antara satu pulau dan pulau yang lainnya. Jika kalian penasaran, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sebelum masuk pada penjelasannya, saat ini saya akan menjelaskan tentang satu kata yang nantinya akan terus terulang pada setiap penjelasan bandara, yaitu kata IATA. Nah, kata IATA ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional. IATA adalah kode yang berisi 3 digit huruf yang digunakan untuk menandakan bandara-bandara yang ada di seluruh dunia. Pemberian kode IATA ini diperbaharui 3 tahun sekali oleh Direktori Pengkodean Maskapai Penerbangan IATA yang berkantor pusat di Kanada. Bandara Mali atau Bandar Udara Pulau Alor atau dalam bahasa Inggrisnya Alor Islands Airport terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, bandara ini memiliki kode IATA ARD dan melayani penerbangan dengan rute Kupang dengan maskapai penerbangan yaitu Wings Air, Transnusa, dan Nam Air. Nah, landasan pacu bandara ini memiliki panjang 1.600 meter dengan lebarnya 30 meter. Bandar Udara Haliwen atau saat ini lebih dikenal dengan nama Bandar Udara A.A. Beretalo atau Alphonse Andreas Beretalo terletak di Jalan Marsda Adi Sucipto, Manumutin, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Bandara ini memiliki kode IATA ABU dan terletak 4 km jaraknya dari pusat kota. Nah, saat ini bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Bandara ini mulai beroperasi atau dibuka pada tahun 1941 dan saat itu masih berlandaskan rumput dengan panjang landasan pacu 800 meter dan lebarnya 23 meter. Kemudian pada tahun 2012 baru diperbaharui menjadi 1.600 kali 30 meter. Dan saat ini rencananya bandara ini akan diperpanjang lagi menjadi 2.300 meter untuk panjang landasan pacunya. Nah, nama A.A. Beretalo sendiri berasal dari nama Bupati Kabupaten Belu yang pertama, yaitu sebagai penghormatan akan beliau sehingga nama itu digunakan untuk menamai nama bandara yang ada di Kabupaten Belu sampai saat ini. Bandara ini melayani penerbangan untuk rute Kupang yaitu dengan maskapai Wings Air 3 kali sehari dan maskapai Transnusa 1 kali sehari. Bandara yang ketiga adalah Bandar Udara Tambolaka dengan kode IATA TMC yang terletak di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, bandara ini merupakan bandara bekas peninggalan Jepang pada tahun 1945 dan kemudian pada tahun 1982 baru diperbaiki dan setelah mengalami masa perbaikan dari tahun ke tahun, akhirnya pada tahun 2015 landasan pacu bandara ini diperpanjang menjadi 2.300 meter dengan lebar 45 meter. Saat ini bandara ini melayani rute penerbangan ke Kupang, Ende, dan Denpasar, Bali dengan maskapai Nam Air, Transnusa, dan Wings Air. Bandara Umum Mehangkunda terletak di Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, tepatnya 5 km dari pusat kota. Bandara ini sebelumnya bernama Bandar Udara Mauhau, kemudian pada 28 Mei 2009, bandara ini berganti nama menjadi Bandar Udara Umum Mehangkunda. Nama Umum Mehangkunda sendiri digunakan sebagai penghormatan terhadap Bupati Kabupaten Sumba Timur periode 1999
hingga 2004 dan periode 2005 hingga 2010. Nah, pada saat itu almarhum wafat sebelum menghabisi masa jabatannya, yaitu pada 2 Agustus 2008. Saat ini bandara ini beroperasi dengan maskapai penerbangan Wings Air, Nam Air, Transnusa, dan Susi Air dengan kode IATA WGP. Bandar Udara Wonopito atau Bandar Udara Lembata terletak di Desa Lamahora, Kecamatan Nubatukang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Bandara ini memiliki landasan pacu sebesar 1.200 meter x 30 meter dan memiliki kode IATA LWE. Bandara ini melayani penerbangan dengan rute Kupang dengan maskapai Transnusa dan Susi Air. Bandar Udara DC Saundale terletak di Sangga Oen, Lobalain, Kabupaten Rotendao. Bandara ini memiliki landasan pacu sebesar 900 meter dan lebar 30 meter dengan jarak dari pusat kota yaitu 7 km. Bandara ini memiliki kode IATA RTI. Nah, pada tahun 1969 bandara ini dibangun dengan nama Bandar Udara Lekunik. Kemudian pada tahun 2010 bandara ini diganti namanya dengan nama Bandar Udara DC Saundale yang diresmikan oleh Bupati Rotendao yang memimpin pada saat itu. Pemberian nama ini berasal dari nama almarhum David Konstantin Saundale yang pada saat itu tahun 1969 memimpin masyarakat Rotendao untuk membangun bandara ini. Nah, bandara ini saat ini melayani rute Kupang dengan maskapai Wings Air. Bandara berikutnya adalah Bandara Gewayantana. Bandara ini terletak di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Bandara ini memiliki landasan pacu sebesar 1.600 x 30 meter dan jaraknya hanya 10 km dari pusat kota Larantuka. Bandara dengan kode IATA LKA ini memiliki sarana dan prasarana terbatas karena hanya dijadikan sebagai bandara pengumpan. Nah, bandara ini melayani penerbangan dengan tujuan Kupang dengan maskapai Transnusa dan Susi Air. Bandara selanjutnya adalah Bandara Franseda atau Franciscus Xaverius Seda atau lebih dikenal juga dengan Bandara YOT atau Bandara Maumere sebutan masyarakat setempat. Bandara ini terletak di Jalan Adi Sucipto, YOT, Alok Timur, Kabupaten Sika. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu sebesar 2.250 km dan lebar 45 km. Bandara dengan kode IATA MOF ini hanya berjarak 5 km dari pusat kota dan melayani penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia, Nam Air, Wings Air, dan Transnusa. Bandara berikutnya adalah Bandara Haji Hasan Arub Usman yang terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bandara dengan kode IATA ENE ini memiliki panjang landasan 1.800 meter dengan lebar 30 meter. Bandara ini melayani penerbangan dengan rute Labuan Bajo, Kupang, Sabu, dan Denpasar dengan maskapai Garuda Indonesia, Nam Air, Wings Air, Susi Air, dan Transnusa. Bandara berikutnya adalah Bandar Udara Soa Bajawa atau Bandara Turelelo Soa yang terletak di Desa Piga, Kabupaten Ngada. Bandara ini memiliki kode IATA BJW dengan landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan lebar 23 meter. Bandara ini melayani rute Waingapu, Kupang, dan Labuan Bajo dengan maskapai Nam Air, Wings Air, Transnusa, dan Susi Air. Bandar udara selanjutnya adalah Bandar Udara Internasional El Tari yang terletak di Penhui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Bandara ini memiliki kode IATA KOE dan memiliki landasan pacu dengan panjang 2.300 meter dan lebar 45 meter. Sebagai bandara internasional, tentunya bandara ini melayani semua rute yang ada dalam provinsi dan juga banyak rute untuk kawasan Indonesia. Nah, bandara ini juga melayani banyak maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, seperti yang sering kita kenal yaitu Garuda Indonesia, Citylink, AirAsia, Lion Air, dan lain-lain. Nah, awal mulanya bandara ini bernama Bandar Udara Pen Phui pada tahun 1944 hingga 1945 di bawah pengelolaan Australia. Nah, pada 20 Desember tahun 1988, kemudian diganti namanya menjadi Bandar Udara El Tari sebagai penghormatan terhadap Gubernur NTT yang masa jabatannya saat itu pada periode 1966 hingga 1978 dan almarhum meninggal dunia pada tahun 1978 pada tanggal 29 April. Nah, buat kamu-kamu yang penasaran tentang bandara ini dan ingin tahu lebih lanjut karena bandara ini punya sejarah yang cukup unik, silahkan komen di bawah. Bandara selanjutnya adalah Bandar Udara Tardamu yang terletak di Desa Sabu Tardamu, Kabupaten Saburai Jua. Bandara dengan kode IATA SAU ini memiliki panjang landasan pacu 900 meter dan lebar 23 meter. Bandara ini hanya melayani penerbangan dengan maskapai Sushi Air yang berkapasitas 12 penumpang. Nah, kabarnya dilansir dari antaranews.com akan dibangun bandara baru untuk menggantikan Bandara Tardamu ini di Seba, Sabu. Nah, semoga pembangunannya lancar ya. Kita doakan saja dan semoga bandara yang dibangun juga bisa lebih besar karena dikabarkan bahwa Bandara Tardamu ini tidak bisa direnovasi atau tidak bisa dikembangkan lagi karena memiliki lahan yang cukup sempit. Bandar udara selanjutnya adalah Bandar Udara Komodo yang bunyikan. Bandar udara selanjutnya adalah Bandar Udara Komodo yang terletak di kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Bandara ini juga dikenal dengan Bandar Udara Internasional Komodo dan memiliki kode IATA LBJ yang memiliki landasan pacu dengan panjang 2.250 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini melayani penerbangan dengan rute Jakarta, Denpasar, Kupang, dan ND dengan maskapai Garuda Indonesia, Nam Air, Wings Air, Transnusa, dan Sushi Air. Nah, saat ini walaupun menyandang nama internasional, bandara ini masih melayani rute domestik. Namun, kabarnya dilansir dari business.tempo.co, bandara ini nantinya akan melayani rute internasional yang berasal dari Singapura dan Australia. Oke teman-teman, dan ini adalah bandar udara terakhir yaitu Bandar Udara Frans Sales Lega yang terletak di Jalan Satar Tatcik nomor 1, Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Bandara dengan kode IATA RTG ini memiliki landasan pacu dengan panjang 1.300 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini hanya berjarak 2 km dari pusat kota. Bandara ini awalnya bernama Bandar Udara Satar Tatcik. Namun untuk mengenang jasa mendiang Frans Sales Lega, maka sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor Keputusan 190 tahun 2008, maka pada 4 April 2008, bandara ini diganti namanya menjadi Bandar Udara Frans Sales Lega. Saat ini bandara ini melayani penerbangan dengan rute Kupang, Waingapu, Denpasar, ND, dan Selayar dengan maskapai Aviastar Mandiri, Nam Air, Transnusa, dan Sushi Air. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan pada video kali ini, dan sebelumnya saya juga minta maaf jika ada beberapa informasi yang mungkin kurang tepat karena informasi dalam video ini berasal dari banyak sumber sehingga mungkin terdapat sedikit kekeliruan. Nah, buat kalian yang mengetahui informasi pastinya dapat juga komen di bawah ya, dan jangan lupa komen di bawah juga ide-ide untuk video selanjutnya, dan terus dukung saya dengan cara like video ini,
komen, share, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.